dulu, Ibu cek dulu ya kehadirannya supaya nanti Ibu bisa tahu siapa saja yang tidak hadir hari ini ya. Nanti yang Ibu panggil jawab hadir ya. Ariel, suaranya dong Ariel. Dede, hadir. Ada ya Dede? Edelin, hadir. Eva, Firni, hadir ya. Hamira, ya. Hamira ini selalu tersenyum ya orangnya ya. Haikal, wah ini Haikal di depan tuh, duduknya di depan Haikal. Haikal siapa ya? Oh, Haikal Abdul Hai. Haikal Sambas. Kartika, Karyani, hadir Bu. Muhammad Rahim, hadir Bu. Muhammad Sugito, Nazwa, hadir Bu. Nugroho, semangat ya Nugroho. Nursifa, Pandi, Rahlan, Rahma, Raihan, Revi, Regina, Septi, ada Silviani, Siti Barka, Siti Nurjana, siap. Sofian, Sri Mulyani, Sahrul Gunawan, Teguh, Tirta, Wiranta, Mulan, Yola, Januba, ada yang belum Ibu sebutkan? Ada semua ya? Ada semua ya? Oke, sudah siap belajar hari ini? Siap belum? Siap. Bukunya dikeluarkan, pensilnya dikeluarkan. Bukunya dikeluarkan.
unsur-unsur teks cerita fantasi. Yang kedua, kita akan menceritakan kembali isi dari teks cerita fantasi. Oke, selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan hari ini melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan tipek. Peserta didik dapat menentukan unsur pembangun teks cerita fantasi yang dibaca dengan menggunakan model discovery learning secara teliti dan tanggung jawab. Tujuan pembelajaran kedua, melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan tipek, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri umum dari teks cerita fantasi. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian nanti bisa menceritakan kembali apa itu teks cerita fantasi. Gitu ya, tujuan pembelajaran hari ini. Jadi Ibu harap nanti kalian mampu melakukan cerita atau nanti mengidentifikasi unsur. Nah, sekarang kita bagi kelompok ya. Kelompoknya yang kelompok kemarin saja ya. Nah, nanti udah duduk berkelompok ya? Oh udah pinter ya. Sesuai arahan di minggu kemarin, Ibu suruh kalian duduk berkelompok. Sudah ya? Ke kelompoknya masing-masing. Kita lanjut. Kalau sudah, kelompok 1 siapa? Yola kelompok 1 ya? Gimana duduknya? Mana Yola? Itu. Kalau kelompok 2 itu siapa? Hamira? Oh ada. Ya. Kelompok 3 Firni, yang di mana duduknya? Oke. Kelompok 4 Karyani. Kelompok 5 Zaruba. Ya. Kelompok 6 Siti Barka. Kelompok 7 siapa? Dorsi. Oke, sambil dibuka buku paketnya di cerita fantasi. Coba dilihat ya. Di sana kita akan belajar cerita fantasi. Oke, lanjut ya. Kalau sudah berkelompok, coba lihat ke sini ke depan. Nih, di sini ada gambar apa nih? Doraemon dan Timun. Silakan. Pakai bahasa Indonesia. Ada pintu ajaib. Oke, pintar. Doraemon punya pintu ajaib. Selain punya pintu ajaib, punya apa lagi? Ajaib. Kantong ajaib. Kalian suka nonton Doraemon ya? Iya. Ketahuan di rumah suka nonton. Jam. Sama apa? Balik. Ya benar, Doraemon sering menebarkan baling-baling bang. Oke, gambar yang selanjutnya ini gambar apa? Timun Mas. Nah, Timun Mas ada yang tahu ceritanya? Timun Mas yang dikejar raksasa, Bu. Coba suaranya yang kencang berdiri. Ayo, biar kedengeran. Timun Mas yang dikejar raksasa, Bu. Oh, yang dikejar raksasa ya? Timun Mas itu yang lahirnya dari apa sih? Timun ya? Ada bayi. Sebenarnya ini cerita ada ibu-ibu atau nenek-nenek yang udah lama pengen punya anak, terus dia tuh nggak punya anak, akhirnya ada raksasa yang menjanjikan boleh punya anak, tapi nanti kalau udah gede saya ambil ya. Akhirnya dia menemukan anak itu dari belahan timun. Nah itu adalah cerita Timun Mas. Oke, lihat selanjutnya nih. Nah, coba ya kalian simak video berikut dengan baik. Noah keluar dari bus sekolahnya dan menjejak jalan di kota kecil tempat tinggalnya. Ia tidak pernah menduga ini akan jadi hari terakhir dalam hidupnya. Ia sedang berjalan di trotoar perempatan saat ia melihat seorang pria tua gemetar kedinginan
dan tampak kelaparan dan meminta-minta makanan dengan sopan. Tolong aku. Sudah 2 hari belum makan. Bisa sisihkan sesuatu untuk kumakan? Noah merasa kasihan pada Pak Tua itu. Jadi dia pergi ke toko terdekat, membeli makanan dan juga sebotol air untuk orang tua itu. Ia memberikan uang yang telah ia tabung untuk membeli kotak pensil baru pada penjaga toko. Tak lama kemudian, ia kembali ke Pak Tua itu. Nah, ini untuk Bapak. Wah, terima kasih nak. Kupikir aku akan mati kelaparan. Kau baik hati sekali. Setelah makan dan minum air yang diberikan Noah untuknya, ia mulai merasa lebih segar dan menatap Noah dengan semangat. Aku sudah lama mencari orang yang baik hati. Aku percaya pencarianku ini usai hari ini. Noah bingung saat mendengarnya. Jadi ia bertanya pada Pak Tua dengan sopan. Apa maksud Bapak? Pak Tua lantas meraih ke dalam tasnya dan mengeluarkan sebuah kotak antik. Ia terlihat tenang dan hikmat saat ia membukanya untuk memperlihatkan isinya. Di dalamnya ada sebatang pensil yang amat tua yang berpendar bagai bintang kecil. Noah terpukau oleh itu. Tiba-tiba Pak Tua cepat-cepat menutup kotak karatan itu dan menyerahkannya pada Noah sambil berkata, Noah, ya, aku tahu namamu karena aku seorang penyihir. Aku sudah lama berkelana mencari anak laki-laki seperti dirimu yang bersedia mengesampingkan keinginannya sendiri untuk menolong orang lain. Kini kau dapat membantu orang lain dengan pensil ajaib ini. Gambar saja apapun yang kau inginkan, dan itu akan muncul di hadapanmu seketika. Oh, wow! Terima kasih Pak Penyihir. Kini aku dapat menolong orang-orang yang membutuhkannya kapanpun aku mau. Ini hebat. Terima kasih banyak. Ingat saja 2 hal ini. Jangan beritahukan rahasia ini pada siapapun. Kalau tidak, mereka mungkin akan merampas itu. Dan yang kedua, kalau kau butuh aku, kau tinggal menggambar diriku, dan aku akan hadir dalam sekejap. Jangan khawatir, aku akan ingat pesan Bapak. Tiba-tiba dalam sekejap mata si penyihir menghilang dan Noah dengan semangat melanjutkan perjalanan pulang. Dia melihat sekelompok gelandangan menggigil di jalanan yang keras dan dingin. Jadi ia menggambar rumah-rumah kecil tapi indah untuk mereka tinggali. Begitulah cara Noah menolong orang-orang di sekitarnya. Si wali kota menyadari kesalahannya dan meminta maaf pada Noah dan si penyihir itu. Keesokan harinya, si wali kota memberi penghargaan pada Noah atas perbuatan baik dan suka menolongnya. Disaksikan seluruh warga kota. Noah lantas terus menolong orang-orang yang kurang beruntung dan hidup dengan bahagia. Selesai. Itu ya cerita dari cerita apa tadi? Siapa yang mau menceritakan video tadi? Nah, siapa yang mau? Isinya tadi tentang apa ya? Amira boleh berdiri? Silakan, Mbak Amira. Gak apa-apa, ungkapin aja, jangan takut. Ambil asas sendiri aja. Beliau menceritakan tentang pensil ajaib. Siapa pensil ajaib yang punyanya siapa? Penyihir. Terus dikasih ke siapa? Dikasih ke Noah untuk membantu orang lain yang sedang kesusahan. Oke, kenapa harus membantu orang lain yang kesusahan? Emang pensil itu bisa apa? Pensil itu ajaib, bisa kalau misalkan pensil itu digambar, bendanya akan muncul
Oh, jadi wujudnya ada ya? Oke, pintar. Hamira, boleh tepuk tangan buat Hamira. Ya, benar ya. Cerita pensil ajaib tadi menceritakan siapa? Noah ya. Noah yang dikasih pensil oleh kakek-kakek. Dan pensil itu ternyata ajaib. Ajaibnya itu ketika kita menggambar, wujudnya akan ada gitu ya. Kalian kalau menggambar kayak gitu nggak? Wujudnya ada nggak? Ada ya. Kok itu bisa ada ya? Kenapa? Ada yang gambar apa? Mau gambar apa? Ya, oke. Setelah kalian melihat gambar, terus melihat video, kaitannya nih dengan cerita fantasi. Jadi cerita fantasi itu cerita yang kayak gimana sih? Ada yang tahu? Cerita hayalan. Berarti ceritanya hanya bicara. Ceritanya hanya cerita fiksi, imajinasi dari seseorang, imajinasi dari Hamira, imajinasi dari Tirta, dari Haikal, gitu ya. Itu adalah hayalan dan itu tidak ada di dunia ya. Nyata. Sifatnya untuk apa Bu? Yang pertama tadi kata Hamira benar, untuk menolong. Jadi di dalam cerita fantasi ini ada amanat yang bisa kita ambil. Bukan hanya untuk menghibur aja ya. Jadi nggak hanya untuk oh iya ya menghibur nih, lucu nih ceritanya, si pensil bisa gambar kue, kuenya muncul, gambar sepedanya muncul. Oke, pintar ya anak-anak Ibu. Lanjut ya. Nah ini pengertian dari teks cerita fantasi. Boleh dibacakan oleh kamu. Regina, silakan berdiri bacakan. Rahmat, silakan berdiri. Ya. Ya, baca. Cerita fantasi merupakan sebuah karya tulis yang dibangun menggunakan cerita yang memiliki sifat imajinatif dan hayalan. Nah, sifatnya imajinasi dan hayalan. Ingat ya, cerita fantasi itu hayalan dan imajinasi. Nah, ini adalah unsur teks cerita fantasi. Boleh dibacakan unsur-unsur teks cerita fantasi ini oleh KM Karyani. Coba baca. Ada apa aja? Unsur-unsur teks cerita fantasi: tema, alur, tokoh atau tokohan, latar, sudut pandang, amanat. Oke, ada berapa? Ada 6. Ada 6. Ada yang sudah tahu belum tema itu apa? Ada yang pernah sebelum-sebelumnya? Silakan. Apa itu tema? Gagasan dari sebuah cerita ya? Oke, boleh ya gagasan. Ada lagi yang mau mengatakan tema itu apa? Boleh. Silakan. Isi, keseluruhan isinya. Jadi tema itu mencakup seluruh isi dari cerita tersebut. Isinya tentang apa? Itu adalah tema. Pintar ya, mungkin di SD atau enggak di pelajaran sebelumnya pernah dibahas ya tema ya, atau kalian sering baca cerita ya. Oke. Yang kedua ada alur itu kira-kira apa ya? Nah, jalan cerita. Pintar. Jadi alur itu runtutan dari kejadian cerita dari awal sampai ke akhir. Jalan cerita. Yang ketiga ada tokoh dan penokoh. Apa ini? Tokoh dan penokohan itu apa? Ada yang tahu? Tokoh itu apa tokoh? Ya, tokoh ceritanya apa? Tadi yang video yang tadi tokohnya siapa? Noah. Nah, berarti tokoh itu adalah orang yang ada di cerita tersebut ya, pelaku yang ada di cerita fantasi. Selain Noah tadi siapa lagi?
cerita itu dalam satu teks itu menyoroti siapa nih yang berceritanya. Di sana kan ada tokohnya, ada Noah, ada penyihir. Berarti sudut pandangnya orang orang pertama apa orang ketiga? Orang ketiga. Serba tahu karena ada nama orang, terus ada kata penggunaan dia, dan ada nama Noah, ada nama penyihir. Biasanya kalau teks fantasi itu banyaknya menggunakan orang ketiga. Dan yang terakhir amanat. Tahu kan kalau amanat? Tahu lah ya, tadi Hamira sudah menyebutkan amanat dari pensil ajaib. Lanjut, di sini ada ciri-ciri teks cerita fantasi. Boleh dibacakan oleh siapa ya? Septi. Septi silakan ditulis Septi. Baca Septi. Suaranya terbesar. Memiliki ide cerita yang tidak dibatasi oleh kata atau kenyataan dunia fiksi. Tema dalam cerita fantasi adalah magic, sihir, supernatural, atau futuristik. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis dan tidak dibatasi realitas dan atau kehidupan nyata. Di dalam cerita fantasi biasanya banyak terdapat keanehan seperti sihir, makhluk ajaib, dan penggunaan rasa takut menembus ruang dan waktu. Terdapat tokoh yang memiliki keunikan tersendiri seperti memiliki kekuatan super untuk menyelamatkan dunia. Oke, lihat ini ciri-cirinya. Yang tadi Ibu contohkan semua ada yang ciri-cirinya di sini. Coba. Memiliki ide cerita yang tidak dibatasi oleh realita. Ya, ada pintu mana saja. Itu kan tidak dibatasi oleh realita ya. Realitanya kan tidak mungkin ada pintu mana saja. Ya pintu masuk ke kelas, pintu buat masuk ke toilet, atau pintu untuk keluar rumah gitu ya. Tadi itu pintu langsung ke hutan, pintu langsung ke mana gitu kan. Itu adalah cerita yang tidak dibatasi oleh realita. Yang kedua, temanya sihir, magic. Tadi yang pensil ajaib itu termasuk magic kan? Ya. Sihir ya, maksudnya seperti itu tuh, supernatural atau futuristik. Futuristik itu keadaan yang akan terjadi, seperti ada dulu pernah kalian mendengar tidak cerita lorong waktu? Pernah tidak? Terus sama aja kayak cerita Doraemon juga kan, kalau ayo kita ke abad 20 gitu kan, kita ke tahun sebelumnya, ke daerah mana gitu ya. Terus tidak ceritanya terbuka, terdapat keanehannya, banyak hal-hal yang aneh. Terus dapat menembus ruang dan waktu, dan yang terakhir terdapat tokoh yang memiliki keunikan sendiri. Doraemon punya keunikan kan? Ya. Terus Timun Mas juga punya, karena dia punya kekuatan yang bisa mengalahkan raksasa. Itu ya, jadi biasanya tokohnya itu hebat. Bisa nggak kalian sekarang mengalahkan raksasa itu tanya? Bisa. Raksasanya ada nggak? Ada. Di mana mau ngalahin raksasa, Bu? Ada Bu raksasa. Mana? Tadi Bu. Gak mungkin ya, kita kan raksasanya juga tidak ada. Itu hanya khayalan. Paham tidak? Paham ya, cerita fantasi itu cerita yang penuh dengan khayalan. Nah, ini ada langkah-langkah menulis teks cerita fantasi. Boleh dibacakan oleh Najwa. Mana Najwa? Boleh Najwa berdiri yang keras ya suaranya. Baca keseluruhan isi cerita secara sama. Catat tokoh-tokoh dalam cerita, catat peristiwa dalam cerita, catat banyak unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada cerita. Rapat cerita fantasi menggunakan kata-kata sendiri berdasarkan catatan di atas, melakukan rangkuman dan gerakan tubuh, pelatihan formulasi irama, artikulasi dan lafal, bacaan secara umum, kemudian Oke, terima kasih Najwa. Jadi nanti kalian akan bisa
cerita fantasinya seluruhnya. Setelah itu kalian catat tokoh-tokoh dalam cerita. Habis itu catat apa lagi? Latar ya, atau unsurnya. Habis itu apa lagi yang harus dicatat? Dicatatnya menggunakan bahasa sendiri. Setelah itu perhatikan penampilan, atau kalian bisa senyum. Kalau ceritanya yang lucu-lucu kan kalian bisa sambil senyum, sambil matanya berbinar-binar, atau kalian sambil menggerakkan tubuh. Terus perhatikan intonasi suaranya, bundar. Nah, gitu kan, kalau ada suara misalnya kita langsung terperosok kan itu suaranya akan beda dengan kita bercerita biasa. Jadi cerita fantasi itu ketika dilafalkan, ketika diceritakan, kita akan masuk ke dunia fantasi itu. Ya, anggaplah kita ada di cerita tersebut dan disampaikannya secara runtut dari mulai pembuka, ini dan penutup. Pintar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham semua ya? Oke. Nih, coba dilihat. Terbaca tidak? Terbaca ya? Oke. Bagian 1 boleh dibaca oleh Edelin. Yang bagian orientasi Edelin baca. Edelin suaranya besar ya. Suatu ketika peristiwa terjadi pada malam yang sunyi. Ada sebuah cahaya yang masuk ke kamar Eli. Lalu Eli mengunjunginya dan cukup menyampaikan diri cahaya itu. Dia melihat sesosok wanita cantik malaikat dan ternyata itu membawa berteriak menjadi. Oke, itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua boleh dibacakan oleh Haryani. Silakan, Jadi. Siapa kamu? Tanya Eli. Aku adalah peri kiriman Tuhan. Dia yang telah mengirimku. Dia mengirimku hanya untuk anak bayi seperti kau adalah anak yang mulia dan terpuji, maka ikutlah denganku. Jawab peri. Dia apakah ini nyata? Apakah ini peri? Iya Eli, aku memang peri. Mendekatlah wahai anak bayi. Tanpa berpikir lama Eli mendekati peri itu. Eli sungguh tidak percaya akan hal itu, tetapi dia juga senang. Peri memegang tangan Eli dengan lembut dan hangat. Eli pun merasa nyaman sekali. Dalam sekejap Eli dan peri itu hilang dan pergi ke dunia yang bercanda. Di dunia yang berbeda, dimana aku peri, aku tidak percaya ini, tetapi bagaimana jika orang tuaku mencariku? Tidak akan, dan kamu akan aman bersamaku. Ternyata Eli dan peri berpindah ke dunia manisan. Eli terkaget-kaget dan di sana dipenuhi dengan berbagai macam. Ternyata Eli dan peri berpindah ke dunia manisan. Eli terkaget-kaget di sana dipenuhi dengan berbagai macam manisan, yaitu coklat, permen, dan buah-buahan, berbagai susu, dan masih banyak lagi. Bolehkah aku memakan semua ini, peri? Boleh Eli, semuanya memang untukmu. Eli mencicipi semua makanan dengan gembira. Oke, terima kasih Karyani. Lanjut baca yang ketiganya oleh Regina. Silakan Regina.
Silakan isi ya. Terus sambil dijawab tunggu pagetnya. Oke, sudah semua belum? Sudah ya? Kelompok 1 sudah? Sudah. Silakan. Yang mau presentasi duluan kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Silakan kelompok 2. Ya, maju. Semangat kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil dilihat benarnya ada ke ya, Nah, jadi saya di sini mau cerita fantasi yang judulnya Sahabat Berlian 3 Warna. Nah, jadi tokoh utamanya itu Anika, Tamika, dan Cika ya. Dan tempatnya itu di rumah Anika, kamar Anika, dan di gerbang sebuah kerajaan. Jadi ceritanya Anika menemukan kotak tiga kotak berwarna di kamar ibunya yang berwarna ungu, biru, kuning. Di kamar ibunya Anika menyukai warna ungu, Tamika menyukai warna biru, dan Cika menyukai warna kuning. Dan mereka bersepakat untuk berkumpul di rumah Anika, dan mereka segera masuk ke kamar Anika karena mau segera membuka kotak tersebut. Dan mereka pun membuka kotak itu dengan masing-masing warna kesukaannya. Dan tidak lama kemudian, dalam 5 detik, mereka pun langsung melempar ke sebuah kerajaan yang terlempar di gerbang. Mereka terkejut karena ada seorang peri yang tubuhnya dihiasi berlian. Ratu itu meminta bantuan kepada mereka untuk membangunkan putrinya, yaitu Putri Candy. Ia tertidur sejak 2 tahun yang lalu. Mungkin ia kena kutukan karena memakai 3 kalung berlian sekaligus. Dan Anika pun berinisiatif untuk membuka kalung tersebut. Dan akhirnya Putri Candy terbangun dari tidurnya yang sejak 2 tahun lalu. Dan Ratu pun sangat-sangat berterima kasih kepada mereka. Dan Ratu pun memberikan hadiah tas yang berisi berlian. Akan tetapi Anika Tamika Cika tidak kuat mengangkat tas besar itu, sementara waktunya hanya 15 menit lagi. Harus segera pergi. Anika pun menarik kedua tangan sahabatnya, dan mereka terlempar kembali ke atas tempat tidur Anika. Dan Tamika Cika pun marah kepada Anika karena tas tersebut ditinggalkan saja. Dan sementara kata Cika itu sia-sia pengalaman kita tersebut membawa tas berlian itu. Dan akhirnya pun Anika menjelaskan kepada Tamika dan Cika untuk apa kita membawa tas
sebenarnya itu. Sementara orang lain itu tidak bisa tolongkan. Yang penting sekarang kita segera selamat dari sebuah kerajaan itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Hebat ya, kelompok 1 dan kelompok 2 bisa menceritakan kembali isi dari cerita 3 berlian. Berlian 3 warna. Satu kelompok lagi yang mau presentasi, kelompok mana? Kelompok 4 mau? Ya, silakan kelompok 4. Kelompok 4 dulu ya. Nanti kelompok 7 boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 menceritakan cerita fantasi yang berjudul Sahabat Berlian. Tokoh utamanya Anika, Tamika, Cika. Di tempat yang Anika dijaga di sebuah kerajaan. Ceritanya itu ada 3 sahabat yang bernama Anika, Tamika, Cika. Mereka bertiga menemukan sebuah kotak warna-warni. Setelah itu ia membuka kotak masing-masing. Dia melempar di sebuah depan gerbang kerajaan. Satu meminta bantuannya kepada mereka bertiga untuk membangunkan anaknya yang telah tertidur selama 2 tahun yang lalu. Lalu kalung yang ada di dapur itu dibuka. Setelah itu yang terbangun lalu satu memberi tas yang berisi berlian sebagai tanda terima kasih. Sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih ya untuk 3 kelompok yang sudah tampil. Karena mungkin waktunya kita lanjut nih dari ketiga kelompok yang sudah tampil. Ada yang mau mengomentari tidak penampilannya seperti apa? Silakan. Ada tidak? Ayo Bu, mengomentari penampilan kelompok berapa? Kelompok 1? Kelompok 1 boleh, silakan. Mengapa temanya berjudul Sahabat? Oh, tadi ya, kelompok 1 mengatakan bahwa berlian 3 warna ini temanya tentang sahabat. Kenapa? Kelompok 1 jawabannya apa? Karena ada 3 sahabat ya. Karena ada 3 sahabat yang Siapa namanya? namanya Anika, Tamika, dan Cika. Anika, Tamika, dan Cika. Mereka begitu solid dalam cerita tersebut. Mereka tidak mau memperkaya gitu ya, sedangkan nyawanya tidak selamat. Maka dari itu, sebelum tas itu kan berat ya, tas berlian itu, ya udah tinggalin aja deh. Yang penting kita selamat. Ya, jadi di sana sangat terlihat sekali bagaimana ketiga sahabat itu saling menyayangi, saling melindungi. Nah, oke. Dari simpulan hari ini, dari kegiatan belajar hari ini, ada yang bisa menyimpulkan tidak? Silakan. Boleh berdiri. Silakan. Berdiri dulu ya. Nanti boleh kalian. Kita bisa melalui teknik Oke. Kata siapa? Kata Rahma bisa menemukan unsur-unsur cerita fantasi melalui teknik memory pintar. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Silakan, KM. Silakan, KM. kita dapat tahu banyak cerita yang menarik dan memberikan banyak manfaat. Oke, kita bisa banyak tahu cerita yang menarik ya. Cerita fantasi cerita yang menarik ya. Dan
kebahasaannya. Oke, supaya kegiatan belajarnya penuh dengan manfaat, akhirnya pas awal tadi doa, akhir juga harus doa.